Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Elvi Dewata Suhud dengan NIM 200121027 dari kelas 3 TIC 02, yakni dengan mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan dengan sistem bus. Nah, apa itu bus? Bus adalah sebuah saluran penghubung atau media transfer data atau listrik antara dua atau lebih komponen-komponen komputer. Bus yang menghubungkan komponen utama komputer disebut sistem bus. Nah, apa itu sistem bus? Sistem bus adalah jalur komunikasi yang dibagi pemakai, yakni suatu set kabel tunggal yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Karakteristik penting sebuah bus adalah bahwa bus merupakan media transmisi yang dapat digunakan bersama. Nah, komponen yang dihubungkan oleh bus system ada 3. Yang pertama ada CPU, yang kedua ada memori, yang ketiga ada perangkat I/O. Bagaimana fungsi bus dalam transfer data antar komponen komputer? Data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi CPU melalui perantara bus. Yang kedua, melihat hasil eksekusi melalui monitor juga menggunakan sistem bus. Kecepatan komponen penyusun komputer harus diimbangi kecepatan dan manajemen bus yang baik. Struktur sistem bus. Yang pertama ada data bus atau saluran data yang memiliki fungsi untuk mentransfer data antara mikroprosesor dan memori atau device lainnya. Sistem bus data terdiri dari beberapa saluran data yang jumlahnya berkaitan dengan lebar jalur data yang akan ditransfer. Yang kedua ada address bus atau saluran alamat, yakni sebuah saluran yang berfungsi untuk menunjukkan dan menyesuaikan alamat memori atau port yang berasal dari sumber dan alamat tujuan dengan benar untuk proses menulis dan membaca data. Nah, apa saja fungsi address bus? Yaitu yang pertama, digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Yang kedua, untuk mengirim alamat Word pada memori yang akan diakses CPU. Yang ketiga, untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Yang keempat, semua peralatan yang terhubung dengan sistem komputer agar dapat diakses harus memiliki alamat. Yang keempat ada control bus atau saluran pengendali, yakni fungsi dari control bus ini adalah memeriksa kesiapan dari mikroprosesor dalam mengirim data ke memori atau port dan memeriksa kesiapan memori atau port dalam menerima data dari mikroprosesor. Nah, fungsi lain dari control bus ini adalah untuk mengontrol data bus, address bus, dan seluruh modul yang ada. Bagaimana sinyal-sinyal pewaktuan untuk memvalidasi data dan informasi alamat? Yang pertama ada write. Write dapat mengindikasikan bahwa terjadi proses menulis pada device yang dilakukan oleh CPU atau mikroprosesor. Yang kedua ada read. Read ini dapat mengindikasikan bahwa terjadi prosesor membaca pada device tertentu yang dilakukan oleh CPU atau mikroprosesor. Yang selanjutnya ada byte enable, berfungsi untuk mengindikasikan besar atau panjangnya data Word yang akan ditulis atau dibaca seperti contoh 8, 16, 32, dan 64. Kemudian ada transfer ACK atau acknowledgement yang bertugas mengirimkan sinyal informasi yang berupa pemberitahuan bahwa data telah diterima atau ditulis oleh device. Selanjutnya ada bus request, bertugas mengindikasikan bahwa device membutuhkan bus atau data. Yang kemudian adalah bus grant. Nah, bus grant ini bertugas mengindikasikan CPU atau mikroprosesor memberikan akses pada bus atau request. Kemudian ada interrupt request, memberitahu bahwa device dengan priority rendah melakukan permintaan akses ke mikroprosesor atau CPU. Kemudian adalah clock signals, bertugas untuk mensinkronisasi atau menyamakan data di antara mikroprosesor dengan sebuah device. Kemudian ada reset.
Ketika reset aktif, maka mikroprosesor atau CPU akan melakukan mereset ulang sistem secara paksa. Struktur interkoneksi. Nah, ini ada gambar sebuah data bus. Nah, struktur interkoneksi itu terdiri dari saluran berbagai modul seperti CPU, memori, dan I/O. Yang pertama ada CPU, fungsinya sebagai pusat pengolahan dan eksekusi data berdasarkan rutin program yang diberikan padanya. CPU mengendalikan seluruh sistem komputer sehingga sebagai konsekuensinya memiliki koneksi ke seluruh modul yang menjadi bagian sistem komputer. Yang kedua ada memori yang umumnya terdiri atas N-word memori dengan panjang yang sama. Masing-masing word diberi alamat numerik yang unik seperti 0, 1, 2, sampai N1. Word dapat dibaca maupun ditulis pada memori dengan kontrol read dan write. Lokasi bagi operasi dispesifikasikan oleh sebuah alamat. Yang terakhir ada modul I/O adalah pertukaran data dari dan ke dalam komputer. Berdasarkan pandangan internal, modul I/O dipandang sebagai sebuah memori dengan operasi pembacaan dan penulisan. Seperti telah dijelaskan pada bab 6 bahwa modul I/O dapat mengontrol lebih dari sebuah perangkap periferal. Modul I/O juga dapat mengirimkan sinyal interrupt. Nah, itu dia mengenai penjelasan sistem bus. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.